Bapak Ibu, mari kita lihat Yesaya 59. Kita lihat Yesaya 59, ayat yang ke-19. Yesaya 59, ayat yang ke-19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Alkitab berkata bahwa justru dari tempat-tempat yang sempit, keadaan-keadaan yang mungkin bagi beberapa orang sulit, dari tempat itu arus kemuliaan Tuhan akan mendorong dia ke atas. Ini terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Saya mau lihat terjemahan King James Version. Kalau ada King James Version, boleh ditampilkan. Kalau ada terjemahan King James, boleh ditampilkan. So shall fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Kalau terjemahan King James Version agak berbeda. Dikatakan bahwa when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Wow. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ketika masalah datang seperti banjir, persoalan datang seperti banjir, keadaan datang seperti banjir, masalah datang itu tidak pernah kirim WhatsApp lebih dulu, tidak pernah kirim SMS lebih dulu, email lebih dulu, tiba-tiba aja datang. Dan kalau masalah datang seperti itu, Alkitab katakan bahwa Roh Kudus tidak membendung masalah. Roh Kudus tidak menahan masalah. Tapi dikatakan, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Jadi pada dasarnya ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang mengalami masalah, persoalan yang datang tanpa diundang, sebenarnya itu adalah waktu untuk Tuhan mempromosi kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi pada waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang mengalami yang namanya hadapi persoalan, hadapi masalah, hadapi tantangan, maka sesungguhnya itu adalah waktu promosi, waktu untuk Tuhan mengangkat kita tinggi, membawa kita kepada level-level yang baru. Kalau kita perhatikan Roma pasal 3 ayat yang ke-23 berkata, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang hilang dari manusia itu adalah standar kemuliaan. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan Alkitab NLT berkata, karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan standar kemuliaan Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan imago Dei. Imago Dei itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Imago Dei itu kita memiliki yang namanya sifat karakter Tuhan. Itu disebut dengan standar kemuliaan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, yang hilang dari manusia itu bukan kecakapannya, bukan kegantengannya, bukan kepintarannya. Tapi yang hilang dari manusia itu adalah standar kemuliaannya. Sifat karakternya itu hilang. Wow. Kata kemuliaan itu, di balik bahasa Yunani dipakai kata doxa, yang artinya weight, bobot, kualitas, nilai, sifat karakter. Bapak Ibu lihat hari-hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus punya karakter kehidupan yang betul-betul mencerminkan, yang memuliakan nama Tuhan, yang meninggikan nama Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23, Alkitab dengan jelas berkata bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya kita menaikkan standar kemuliaan itu kembali? Bagaimana caranya supaya kita menaikkan standar? Saya bersyukur ketika nama pelayanan ini Cross
of Christ, kalau nggak salah ya Ibu Yeni ya. Cross of Christ, COC, ya. Ketika Yesus mati bagi kita di atas kayu salib, dia mati ketika kita masih berdosa untuk nebus saudara dan saya. Dia mati supaya kita yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat, kita yang tadinya sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ketika Yesus mati terjadi restitusi, pergantian kembali. Ketika Yesus mati, maka Anda dan saya kembali diberikan kepada kita standar nilai kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menaikkan standar itu? Yang pertama adalah kalau tadi kita baca Yesaya 59 ayat 19, cara kita menaikkan standar adalah Tuhan yang menaikkan standar lewat masalah, lewat persoalan. Itu membuat kita naik lebih tinggi. Tadi firman Allah berkata, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against sin. Ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Amin. Wow. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu sedang dalam pergumulan, ketika Bapak Ibu sedang dalam masalah, dalam ujian kehidupan, maka sebenarnya itu adalah cara Tuhan sedang membawa Bapak Ibu dalam standarnya Tuhan, menaikkan standarnya kita, membuat nilai-nilai kita semakin baik. Contoh, ketika Bapak Ibu berjalan dari titik A menuju titik B, maka antara titik A dan titik B adalah di mana kita diproses. Dan ketika Bapak Ibu sampai di titik B, yang tadinya Bapak Ibu nggak sabar, tiba-tiba Bapak Ibu rasa, Bapak Ibu mulai sabar. Itu berarti nilai standar Tuhan mulai terbentuk di dalam saudara dan saya. Tuhan menaikkan standar, tapi pakai masalah, pakai pergumulan. Kita Roma berkata, kita harus berlari dalam perlombaan yang wajib. Ya. Perlombaan itu bahasa Yunani-nya itu punya dua arti. Yang pertama adalah run, lari. Yang kedua adalah struggle, pergumulan. Ternyata pergumulan itu membawa kita ada dalam jalur lari untuk Bapak Ibu jadi pemenang. Dan Daniel pasal 12 ayat yang ke-10a, firman Allah berkata begini, banyak orang akan disucikan. Banyak orang akan dimurnikan. Dan banyak orang akan diuji. Hari-hari terakhir, karena ini nubuatan untuk hari-hari terakhir. Maka kita akan mengalami triple D di sini. Disucikan oleh darah Yesus. Sehingga Bapak Ibu diselamatkan ketika kita percaya Yesus melalui Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Maka yang sempurna dalam pertama kali bagi kita adalah roh kita yang disempurnakan. Sedangkan tubuh dan jiwa kita belum disempurnakan. Itu harus melewati proses. Itu harus melewati masalah. Itu harus melewati tantangan. Sehingga Bapak Ibu menjadi orang yang siap untuk nanti terima perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Kita harus disucikan, kemudian dimurnikan melalui persoalan, melalui masalah. Tuhan yang menaikkan standar, tapi Tuhan pakai masalah. Tuhan pakai persoalan. Orang nipu Bapak Ibu. Orang melakukan hal-hal yang tidak mengenakan buat Bapak Ibu. Nggak enak memang. Nggak enak memang. Tapi bagian kita adalah mengampuni, melupakan, dimurnikan. Kemudian D yang ketiga adalah diuji. Ada banyak orang Kristen yang rambutnya sudah putih, tapi kehidupannya masih seperti kehidupan rohaninya. Masih seperti anak-anak yang masih kecil. Tapi saya temukan ada banyak anak-anak muda, tapi kehidupan rohaninya dewasa dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia mau menikmati masalah, menikmati problem, menikmati tantangan, dan tidak bersungut-sungut. Ingat, sungut-sungut adalah dosa Mesir yang membuat kita tidak akan pernah sampai di Kanaan. Kanaan itu bukan surga, tapi Kanaan adalah tempat di mana kita memenuhi seluruh potensi maksimal dan menikmati semua yang terbaik yang Tuhan janjikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, kita bisa baca sampai ayat yang ke-9. Dikatakan begini, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Dari ketika masalah, persoalan, tantangan datang, tidak menghancurkan kemurnian, itu hanya untuk menguji kemurnian iman kita. Jadi ketika seseorang adalah problem, adalah masalah, hanya untuk menguji kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang lebih dahulu datang daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan membaptis kamu dengan api. Ada namanya baptisan api. Baptisan api itu adalah proses masalah yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu jalani. Bapak Ibu, kami membangun rumah Tuhan, ya, karena saya mengembalakannya di Makassar. Ya, membangun rumah Tuhan itu dari 2015 baru selesai 2020. Ya. Selesainya baru 2021. Dan kita membangun rumah Tuhan, awalnya 2015 saya pikir itu hanya 2 tahun. Ternyata tertunda 7 tahun, saudara. Diproses orang bawa lari, duit. Nggak enak, saudara. Nggak enak. Tapi dengan semua yang terjadi itu, saya tetap percaya bahwa kalau Tuhan suruh kita membangun rumah Tuhan, Tuhan akan cukupkan segalanya. Justru rumah Allah itu bangun di tengah-tengah pandemi. Mulai masuk 2020 bulan Maret, kita mulai bangun kembali dan selesainya Maret 2021. Luar biasa. Di tengah-tengah masa-masa pandemi, kita sedang membangun. Alkitab berkata begini, sehingga sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena Alkitab katakan, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Alkitab katakan tadi bahwa ketika kita diuji di dalam dapur perapian, dalam baptisan api, kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Jadi ketika Bapak Ibu sedang ada dalam persoalan, adalah masalah, Bapak Ibu tidak kehilangan apapun. Tapi kita akan dapat puji-pujian, kita akan dapat kemuliaan dan kehormatan. Amin. Amin. Yang katakan amin tulis di kolom komentar, amin unlimited kali. Ketika Bapak Ibu percaya, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Persoalan itu tidak membuat Bapak Ibu dan saya kalah. Bahkan persoalan yang Bapak Ibu alami tidak melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Sebab pada waktu kamu dicobai, Allah memberikan kepada kamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu lihat, kamu dapat menanggungnya, artinya Tuhan tidak angkat masalah saudara, Tuhan tidak angkat persoalan saudara, Tuhan izinkan Bapak Ibu masuk dalam masalah, tapi Tuhan mendampingi kita di sana. Sehingga ketika Bapak Ibu ada dalam problem, adalah masalah, Bapak Ibu jangan bersungut-sungut, jangan ngomong sembarangan, bersyukurlah senantiasa. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Elia terangkat ke sorga itu dengan angin puting beliung. Dan saya percaya beberapa daripada kita sedang mengalami puting beliung, promosi, masalah datang, silih berganti, masalah datang sepertinya menghancurkan saudara. Saya katakan tidak menghancurkan saudara. Masalah datang untuk mengangkat Anda naik lebih tinggi. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berapa banyak yang mau dapat double portion, yang mau terima double portion. Saya percaya semua kita mau. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Bapak Ibu perhatikan, baik-baik, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Elia terangkat ke sorga dalam angin badai. Wow. Elia terangkat ke sorga dalam angin badai. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu ada dalam badai, itu normal. Kalau hari ini kalau Bapak Ibu dan saya sedang alami masalah, alami persoalan, alami pergumulan hidup, kalau itu bukan dosa, maka normal. Itu sesuatu yang normal. Kita di dalam badai itu normal. Naiklah Elia ke sorga dalam badai. Yang abnormal itu adalah mengizinkan badai ada dalam kita. Badai ada dalam pikiran kita. Mengizinkan badai
masuk dalam hati dan pikiran Bapak Ibu itu abnormal. Wow. Jangan izinkan perkataan orang masuk menyakiti hati kita. Jangan izinkan perkataan orang masuk dalam pikiranmu yang membuat Anda nggak bisa tidur pada waktu malam. Jangan izinkan pekerjaan, keuanganmu, sampai membuat Anda stres, darahmu tinggi, darahmu naik tinggi. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saya percaya begini, bahwa ada kalanya Tuhan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Tapi Tuhan pakai masalah. Elia terangkat ke surga di tengah-tengah dalam badai. Berapa banyak yang mau terangkat ke surga? Bolehkah ini dikembalikan balik ke depan? Saya nggak bisa lihat. Dari teman-teman host. Berapa banyak yang mau naik ke surga? Kalau Bapak Ibu mau naik ke surga, maka belajar untuk Bapak Ibu bersyukur dalam keadaan yang tidak mengenakan, dalam persoalan, dalam masalah. Saya selalu berkata kepada jemaat, jangan mulai berdoa ketika masalah datang, tapi berdoalah setiap waktu. Kalau Bapak Ibu berdoa ketika masalah baru datang, baru berdoa, maka Bapak Ibu akan berdoa dalam jangka waktu yang panjang. Karena Tuhan tahu hati kita, kalau ini dijawab segera, dijawab tiba-tiba, baru dia akan pergi 10-15 tahun lagi, tunggu ada masalah baru datang cari Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu berdoa every day, berdoa setiap waktu, maka Anda akan melihat perkara-perkara besar. Tuhan tidak akan menunda menjawab saudara. Dan Elia, dia naik ke surga dalam angin badai. Saya sebut ini puting beliung promosi. Promosi datang saat integritas dan kerendahan hati dipadukan menjadi satu. Saat Bapak Ibu bisa berkata dengan jujur, saat Bapak Ibu punya yang namanya humility, kerendahan hati, maka kita akan dibawa tinggi, diangkat tinggi untuk melihat perkara-perkara besar. Amin. Sehingga kalau hari ini ada problem, ada masalah yang datang, kita nggak takut. Saya satu waktu melayani seorang teman, bisnismen yang masih muda. Dan mereka ini keluarganya memang keluarga bisnismen, tapi dia anak laki. Mereka ada 3 orang dan dia kakaknya, ada kokonya, kemudian dia, dan ada adik perempuannya. Papanya itu lebih kasih banyak percaya kepada kokonya. Sedangkan dia nggak dikasih apa-apa. Satu waktu saya ketemu dia dan dia berkata begini, Pastor Luther doain saya. Dan saya tanya, kenapa? Kamu kenapa? Dia katakan begini, saya mau kerja, tapi orang tua tidak dukung saya. Saya katakan begini, kalau kamu tahu kamu punya panggilan dan kamu punya talenta, karunia, apa yang bisa kamu kerjakan? Dia bisa kerja kayu dengan sangat baik. Dan kemudian akhirnya dia kerjakan kayu sampai 2 tahun atau kurang lebih 2 tahun setengah kemudian saya ketemu dia lagi. Dan saya tanya, gimana kerjaanmu? Sekarang dia bisa sampai ekspor keluar. Saya tanya, apakah biayamu kamu dapat dari orang tua? Dia katakan tidak. Tuhan kirim 2 orang untuk menolong saya. Di tengah-tengah saya bergumul, saya merasa saya sendiri. Tapi Tuhan tolong saya. Saya katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mempromosikan. Kalau hari ini, Bapak Ibu Saudara sedang dalam pergumulan, dan hari ini Bapak Ibu datang dengan humility, datang dengan kerendahan hati, bicara jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang mengangkat kita. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against sin. Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu kalau baca ayat yang kedua, Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebenarnya ini sebuah prinsip yang Roh Kudus berikan melalui Yakobus, bahwa ketika Bapak Ibu hadapi masalah, maka ini cara kita meresponinya, yaitu dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Wow, saya baru tiba di Ambon tadi subuh, saudara ya. Terbang dari Jakarta 3,5 jam, baru tiba subuh di Ambon. Jadi ini Ambonnya udah jam berapa ini? Sudah jam
9 kalau nggak salah. Mau setengah 10. Ya. Dan saya perhatikan Bapak Ibu ya. Saya mencoba mencari terjemahan beberapa Alkitab saya karena saya pikir ini terjemahan yang salah. Anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin kalimat yang paling enak itu anggap sebagai kebahagiaan apabila cuannya banyak, gitu kan. Apabila dapat untungnya itu banyak. Tapi ini lagi jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggap sebagai satu kebahagiaan. Wow. Misalnya hari ini, Bapak Ibu, anggap saja kalau selesai ini, omong kosong ini. Kalau selesai saya khotbah ini, kemudian saya akan berikan kepada Bapak Ibu masing-masing 1 miliar. Berapa banyak yang mau angkat tangan? Ini anggap saja omong kosong. Bapak Ibu angkat tangan dan senyum semua. Dan Bapak Ibu bayangkan, oh kita akan dapat 1 miliar. Semua ditransfer sama Pastor Luther. Padahal ini cuma omong kosong. Padahal kalau Bapak Ibu selesai turunkan tangan, Bapak Ibu masih punya masalah. Atau Bapak Ibu perhatikan tangan saya ini, lalu coba bayangkan tangan saya ini, kemudian di samping ini, samping hotel saya itu ada pohon mangga yang lagi berbuah banyak, kemudian saya naik dan saya ambil 1 buah yang mulai matang, lalu saya kupas. Setelah saya kupas, kemudian saya mulai motong mangganya, saya potong-potong kecil, lalu saya mulai ambil garam, ambil chili, lalu kemudian saya giling pakai kecap, digiling, saudara. Kemudian mangga itu saya campur dengan kecap, dengan garam, dengan chili tadi. Kemudian pakai garpu dan ambil ke dalam mulut. Tiba-tiba Bapak Ibu rasa di bawah lidah Bapak Ibu ada rasa asamnya. Yang rasa asam angkat tangan di bawah lidah. Benar nggak Bapak Ibu alami itu? Kan enggak. Kan tidak. Bisa nggak kita anggap ini sebagai sebuah kebahagiaan? Betul? Anggap saja sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow. Alkitab katakan begini, kita nggak kekurangan suatu apapun. Ayat keempat berkata begini, kamu akan memperoleh buah yang matang, sehingga kamu menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Masalah itu membuat kita dewasa, membuat kita utuh, membuat kita sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini ketika Bapak Ibu dalam problem, dalam masalah, kita bangun gedung gereja, uang begitu banyak dibawa lari sama orang. Tapi saya berkata kepada para pekerja, ayo bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kita tidak kekurangan suatu apapun. Orang itu menutup keran sorgawi kita tetap terbuka. Karena kalau dia ambil uang gereja, dia ambil uangnya Tuhan. Kalau dia ambil uang saudara, Anda hidup benar, dia ambil uangnya Tuhan, maka dia berurusan dengan Tuhan. Amin. Masalah membuat Bapak Ibu naik lebih tinggi. Masalah membuat Bapak Ibu semakin dewasa, tidak kekurangan suatu apapun. Ingat bahwa Tuhan bisa pakai masalah menjadi kendaraan untuk Bapak Ibu lebih cepat sampai kepada tujuan. Tapi juga Tuhan bisa pakai masalah untuk Bapak Ibu menjadi dewasa dan menjadi matang. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa Tuhan betul pakai masalah membawa Bapak Ibu lebih cepat sampai kepada tujuan. Betul Tuhan pakai masalah untuk membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kita harus ingat yang kedua, Tuhan tidak menciptakan kita satu level dengan masalah. Tuhan tidak menciptakan kita satu level dengan masalah. Tuhan menciptakan kita unggul. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya diciptakan Tuhan unggul. Lebih daripada masalah. Jadi ketika misalnya orang nyakiti, Bapak Ibu jangan ikut nyakiti. Kalau orang nipu, Bapak Ibu jangan ikut nipu. Kalau orang sakiti, Bapak Ibu jangan ikut nyakiti orang itu. Kalau Bapak Ibu lakukan itu, maka Bapak Ibu selevel dengan orang itu. Tapi kalau orang itu nyakiti, Bapak Ibu ampuni. Kalau orang itu nipu, Bapak Ibu ampuni. Saya ingat kontraktor yang kedua itu, akhirnya dilaporkan ke polisi, saudara. Sama tim kami, dilaporkan. Saya berapa kali dipanggil, kemudian dimintain keterangan. Akhirnya diputuskan bahwa orang itu bersalah. 3 bulan kemudian, saya dilaporkan bahwa dicari orangnya lari. Lalu mereka tanya, bagaimana Pak Pendeta? Saya katakan ampuni. Loh, kok cuma ampuni, Pak? Saya katakan Tuhan Yesus ajarkan kita untuk ampuni orang yang bersalah. Iya Pak, tapi dia bikin rugi kita banyak sekali. Saya katakan begini, uang itu cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Yang paling penting itu adalah kita tidak taruh hidup satu level dengan masalah.
Betul, masalah ada, tapi kita tidak selevel dengan masalah. Naikin hidup kita di atas masalah, supaya kita bisa lihat jalan keluar. Saya nggak lihat tulisan amin, Bapak Ibu tulis di situ. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya tidak diciptakan satu level dengan masalah, karena saya diciptakan Tuhan unggul. Bapak Ibu perhatikan Kejadian pasal 28 ayat 12. Kalau kita mau naik, kita harus naik dengan sekuat tenaga. Kita tidak boleh selevel dengan berpikir selevel dengan masalah pun nggak boleh. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia. Di sini adalah Yakub bermimpi. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah naik turun tangga itu, turun naik tangga itu. Yakub tidur di atas sebuah batu dan bermimpi. Saya sebut itu batu impian. Ketika dia bangun, dia ambil minyak urapan, dia mengurapi batu itu. Saya sebut itu batu pengurapan. Dalam setiap pribadi kita, orang percaya, kita harus punya dua batu itu. Batu impian dan batu pengurapan. Kalau Bapak Ibu nggak punya dua hal ini, maka Bapak Ibu, ini Yakub dalam masalah, lagi dikejar kakaknya Esau, lagi lari dan ketakutan. Tapi Bapak Ibu lihat bahwa ketika dia tidur di Luz, dia bermimpi bahwa ada tangga dari bumi sampai di sorga. Dari sorga sampai di bumi. Dan dia lihat malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berapa banyak yang percaya bahwa malaikat punya sayap? Kenapa malaikat tidak terbang saja datang dan berikan kepada dia 16 berkat di situ? Kalau Bapak Ibu baca, ada 16 berkat yang diberikan kepada Yakub ketika dia adalah masalah. Kenapa mesti pakai tangga? Kalau mau cepat sampai di bumi, pakai perosotan. Oke, nggak usah pakai sayap, pakai perosotan. Yakub, gua datang, datang sampai kan. Ini naik turun tangga. Kalau naik turun tangga berarti ada prinsip yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tangga itu ada sisi tegak lurus, ada sisi datarnya. Dan ukuran tinggi dan ukuran datarnya sama. Mungkin tingginya 17,5, datarnya mungkin 22, ukurannya sama. Tegak lurus artinya hubungan kita dengan Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Datar adalah evaluasi, kumpul kekuatan. Apakah ada yang salah? Apakah ada dosa? Apakah ada penghalang? Apakah saya sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah saya salah dalam berkata? Apakah saya bereaksi dengan benar ketika persoalan masalah datang? Itu penting. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, Bapak Ibu naik lagi. Dan ketika kita berdiri di anak tangga pertama, dengan orang berdiri di anak tangga ke-100, cara pandangnya sangat berbeda. Cara melihatnya sangat berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Dan Alkitab katakan begini, ketika masalah ada di anak tangga pertama, Bapak Ibu jangan tinggal di situ. Mungkin rumah Bapak Ibu pernah masuk banjir. Dan hanya orang bodoh yang tetap tinggal di lantai 1. Saya percaya ketika air mulai masuk di lantai 1, kita mulai ngangkat barang-barang yang berharga ke lantai 2. Karena kita nggak mau satu level dengan banjir. Kita nggak mau satu level dengan masalah. Kita harus naik lebih tinggi supaya kita bisa lihat jalan keluar atau tidak kena banjir. Teman saya ketika pergi pelayanan keluar kota, kemudian rumahnya masuk banjir, anak laki-laki turun ke lantai 1, papanya telepon dan dia katakan, "Papa, barang-barang elektronik, surat-surat sudah kami angkat ke atas. Lantai 1 arus kencang. Saya nggak tahu ini dari mana arusnya. Rasanya datang dari 4 penjuru datang menyerang saya." Papanya katakan, "Cepat kamu naik ke lantai 2. Temanin mama dan adik-adikmu." Ketika kita selevel dengan masalah, Bapak Ibu, semua serangan akan datang dari 4 penjuru mata angin menyerang Anda. Tapi ketika Bapak Ibu naik tinggi, Bapak Ibu bisa melihat jalan keluar dan bisa menolong orang lain. Wow, Alkitab berkata begini, ketika Bapak Ibu datang, tempat tinggi kita adalah doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan firman. Ketika masalah persoalan datang, tantangan datang, maka jangan ngomelin, jangan bersungut-sungut, jangan salahkan keadaan. Masuklah dalam kamar doa, ambil waktu dalam quality time, baca firman, renungkan firman, dan perkatakan firman, dan kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Kita akan menang, kita akan punya jalan keluar. Kita akan bisa menolong orang lain. Dan kita akan bisa memberikan kepada mereka kekuatan yang baru. Katakan amin. Bangsa-bangsa di dunia, untuk mereka menjadi adik kuasa, mereka harus merebut yang namanya ruang angkasa, bulan. Dan saya lihat di National Geography, mereka sekarang kirim alat-alat canggih ke Mars. Karena siapa yang menguasai antariksa, maka dia jadi adik kuasa.
Kalau saudara dan saya naik pada alam supranatural dalam doa pujian penyembahan, maka kita akan menjadi berkuasa, penuh dengan karunia-karunia, penuh dengan jawaban. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, orang benar itu tahu segala sesuatu. Ada yang tanya saya, pastor, kita mau punya anak berapa? Loh, lu punya istri, kamu punya suami, kau tanya saya anak berapa? Kalau Alkitab katakan ukuran Yakub itu anaknya 12. Ya. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, ketika Bapak Ibu dan saya cari Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Jangan taruh hidupmu selevel dengan masalah. Naik ke tempat tinggi. Tempat tinggi kita adalah doa, pujian, penyembahan, baca firman. Lakukan firman, maka Anda akan jadi pemenang kehidupan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bapak di sorga, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Materaikan firman. Kami tahu bahwa Engkau membawa kami naik lebih tinggi, tapi pakai masalah. Tapi hari ini kami mau siapkan hati kami. Itu cuma ujian hati Tuhan. Itu cuma untuk mendewasakan kami. Kami tidak kehilangan apapun. Kami akan dapat puji-pujian, kemuliaan, dan hormat. Kami akan utuh sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Ini cuma ujian hati. Dan kami tahu bahwa ketika Engkau bawa naik kami tinggi, mata kami akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Melihat sebelum orang lain melihat. Dan kami percaya kami juga tidak diciptakan selevel dengan masalah. Kami diciptakan unggul, sempurna seperti Engkau. Karena itu Tuhan ketika masalah datang, ketika orang ngomong nggak enak, kami nggak mau masukin di hati. Ketika kami nggak punya uang atau punya uang, uang itu paling dekat dengan kami hanya sampai di dompet kami, di dalam tas kami, ada di saldo di bank. Kami tidak mau masukkan dalam hati dan dalam pikiran. Kami hanya mau masukkan Tuhan dan firman dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami jadi pemenang kehidupan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.